saya sering ngomong gini, gatal itu masalah kecil atau besar? Masalah kecil lah kita pasti bilang kan, karena tinggal digaruk saja. Tapi bisa terjadi ada satu keadaan di mana gatal itu tidak bisa digaruk gitu. Karena saya pernah melihat sendiri itu, saya punya kawan itu patah tangan lalu digip. Itu gip dari atas sampai ke bawah. Dan di situ gatal. Bagaimana menggaruknya? Garuknya itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas hikmah di balik peristiwa Isra wa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bulan Rajab ya, salah satu keistimewaan bulan Rajab. Ada satu peristiwa penting yaitu Isra wa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sering dipertanyakan Ustaz, terkait dengan Isra wa Mi'raj itu adalah rasionalitasnya. Bagaimana mungkin suatu jarak yang cukup jauh pada waktu itu ya, 1.500 km itu hanya ditempuh dalam perjalanan 40 hari. Maaf, yang biasanya ditempuh dengan perjalanan 40 hari dengan menggunakan unta, itu bisa ditempuh dalam satu malam, bahkan sampai Mi'raj ke langit yang tertinggi. Bagaimana Ustadz Ismail menjelaskan rasionalitas peristiwa ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang amat sangat dahsyat. Jangan lagi untuk ukuran orang-orang pada masa itu, pun bagi kita masa sekarang. Ini peristiwa yang luar biasa. Jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tadi disebut kurang lebih sekitar 1.500 kilo yang jika ditempuh dengan kendaraan yang ada pada waktu itu, unta atau kuda, perlu waktu berminggu-minggu. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di mana? Allah alam bisawab, kita tidak tahu. Tapi yang ada sekarang ini adalah bahwa ujung semesta yang bisa diamati itu jaraknya sekitar 27 miliar tahun cahaya. Dan itu juga hanya sebagian dari alam semesta yang bisa diamati dengan teknologi yang ada, teknologi paling canggih yang ada ini hari. Andai Sidratul Muntaha itu ada di ujung semesta itu, berapa kecepatan Nabi ya, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu? Lawang cahaya yang kecepatannya 300.000 km per detik itu perlu waktu sampai 27 miliar tahun gitu. Dalam satu detik cahaya itu bisa mengelilingi bumi kurang lebih sekitar 8 kali, karena keliling bumi itu kurang lebih sekitar 40.000 km. Dalam satu detik cahaya bisa sampai ke matahari, dalam 8 menit ke bulan, dalam 8 menit sampai ke matahari. Tapi untuk sampai ke ujung dunia itu perlu 27 miliar tahun. Andai sekali lagi jika Sidratul Muntaha di sana, berapa kecepatan Nabi? Karena Nabi itu menempuh pulang balik dari Sidratul Muntaha sampai ke Mekah, dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Palestina, kemudian naik Sidratul Muntaha dan balik lagi, itu dalam waktu kurang dari 1 malam. Sebagaimana disampaikan oleh Siti Aisyah bahwa dia berangkat tidur bersama Nabi dan ketika dia bangun, dia menjumpai Nabi ada di sebelahnya. Artinya dia tidak merasa kehilangan Nabi. Jadi kurang dari 1 malam. Jadi berapa kecepatannya? Ada seorang astronom muslim namanya Sasmito yang mencoba menghitung berdasar pemahaman dia terhadap apa yang termaktub di dalam surat Al-Isra, kemudian surat An-Najm dan surat Al-Ma'arij, lalu ditambah dengan pemahaman dia mengenai waktu, lalu keluarlah
satu persamaan dan rumus-rumus matematika yang sendiri saya membaca itu tak terlalu paham. Itu didapat kecepatan Nabi itu kurang lebih dalam Isra Mi'raj itu 1,8 juta kali kecepatan cahaya. Ya, kecepatan cahaya sendiri sudah 300.000 kilometer per detik. Jadi berapa kecepatan Nabi? Dari hitungan tadi didapat 5,4 triliun kilometer per detik. Nah itu yang disebut tidak masuk akal. Ya. Bagaimana menjelaskannya? Dan itu yang memang diharap oleh orang-orang Quraisy ketika dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar itu. Berharap Sayyidina Abu Bakar tidak percaya. Tapi dengan ringan Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa ini sodaqtuhu fi khabari sama. Ya, aku sudah mempercayai dia Nabi Muhammad itu pada khabar sama, artinya kepada wahyu yang dia sampaikan. Fa kaifa ukadzibu fi dzalikal khabar. Bagaimana aku kemudian mendustai atau tidak percaya terhadap kabar ini, Isra ini. Belum lagi ditambah Mi'raj. Jadi apa kuncinya? Sayyidina Abu Bakar mengatakan begini, la usaddiquhu fi ma huwa ab'ad min dzalika. Jadi bahkan aku percaya kepadanya andai dia bercerita lebih daripada itu. Nah gitu, katakanlah lebih dramatis lagi. Apa kata kuncinya? Sayyidina Abu Bakar mengatakan ma dama qala faqad sodaqo gitu. Jadi sepanjang dia yang bicara maka pasti dia benar gitu. Jadi rasionalitas Isra Mi'raj itu kalau di dalam apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu bukan pada peristiwanya, tapi pada sumber yang menceritakan. Sebab kalau kita fokus pada apa ada peristiwanya itu, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa memahaminya. Mengapa? Jika benda apapun dalam kecepatan 5,4 triliun kilometer per detik, pasti dia sudah bukan lagi dalam bentuk benda. Padahal Nabi itu melakukan Isra dan Mi'raj itu, dan ini keyakinan para ulama, itu dalam wujud aslinya gitu. Jadi ada fisik dan non fisik, fisik dan ruhnya. Dari pemahaman subhanalladzi asra bi 'abdihi gitu. Abdun di situ tidak bisa dimaknai lain kecuali bahwa memang Nabi itu diperjalankan dalam keadaan fisik dan ruhnya itu. Jadi sangat sulit untuk dipahami, karena itulah maka kemudian Sayyidina Abu Bakar itu mendasarkan pada sumber dari berita itu. Dan ini benar bahwa keimanan kita kepada persoalan akidah itu bukan kepada perkaranya itu, tapi kepada sumbernya. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar ada pada waktu itu, yaitu mendasarkan kepada Nabi. Ketika Nabi sekarang sudah tidak ada, maka kita mendasarkan kepada dalil akidah. Apa yang menjamin yang disampaikan Rasulullah SAW itu benar? Sayyidina Abu Bakar mengatakan madama qala faqad sodaqo. Jadi sepanjang dia ngomong dia benar. Karena apa? Karena Nabi itu sudah proven dia tidak pernah berdusta gitu. Jadi itu pegangannya. Dan ini yang membuat keimanan Sayyidina Abu Bakar itu begitu kokohnya dan sampai dipuji oleh Nabi dengan pujian yang luar biasa. Di dalam hadis riwayat Hakim disebutkan lawuzina imanu Abu Bakrin. Ya, andai iman Abu Bakar itu ditimbang bi imani ahlil ard, dengan keimanan seluruh penduduk bumi, la rojaha iman Abu Bakar itu. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dari surah Al-Isra ayat 1 itu digambarkan bahwa ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz Ismail mengkaitkan dengan peristiwa ini? Jangan lagi memperjalankan makhluknya begitulah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan universe. Jadi kita ini ada di bumi. Bumi itu bagian dari tata surya. Tata surya itu membentuk galaksi. Galaksi paling besar itu Bima Sakti. Nah, di dalam universe ini ada lebih dari 300 miliar galaksi. Jadi amat sangat, saya mau ngomong bagaimana ini besar sekali gitu kalau orang Jawa Timur bilang. Menciptakan itu aja bisa, apalagi sekedar memperjalankan seorang manusia Nabi Muhammad SAW itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik. Apa relevansi keyakinan
bahwa Allah itu maha kuasa. Sebutlah dalam menghadapi hidup, dalam perjuangan. Di mana letak pentingnya itu, Ustaz? Iya, jadi ketika kita meyakini adanya Allah, maka penting bahwa sesungguhnya ini bagus ini. Saya suka sekali dengan quote ini. Jangan katakan, ya Allah, sungguh masalahku sangat besar, tapi katakanlah, wahai masalah, sungguh Allah maha besar. Gitu. Mengapa? Karena saya sering juga mengatakan bahwa tidak ada masalah besar jika di situ ada solusi. Sebagaimana juga tidak ada penyakit parah atau penyakit yang jika di situ ada obatnya. Gitu. Nah, bagaimana? Saya sering ngomong gini, gatal itu masalah kecil atau besar? Masalah kecil lah kita pasti bilang kan, karena tinggal digaruk saja. Tapi bisa terjadi ada satu keadaan di mana gatal itu tidak bisa digaruk gitu. Karena saya pernah melihat sendiri itu, saya punya kawan itu patah tangan lalu digip. Itu gip dari atas sampai ke bawah. Dan di situ gatal. Bagaimana menggaruknya? Garuknya itu. Iya. Saya lihat sendiri bagaimana itu persoalan kecil itu besar sekali. Kok nggak bisa digaruk itu kayak apa? Mau digaruk di luar kan itu gip. Disogok pakai menggaris tidak bisa gitu. Jadi rupanya tidak ada masalah besar sepanjang di situ ada solusi, dan tidak ada masalah kecil kalau di situ ada solusi. Itu sama seperti halnya ketika kita itu mengerjakan ujian ya. Dulu kita pernah kan, begitu dari ruang ujian kan kita pernah, waduh ini sulit sekali. Lalu tiba datang teman kita, enggak gampang. Padahal soalnya sama. Kenapa? Karena kita nggak nemukan solusi, rumus lupa. Kalau rumus ingat, nggak ngerti jalankannya. Sementara teman kita itu ingat itu. Jadi solusi persoalannya soalnya sama, tapi dia nggak gampang. Nah begitulah ketika kita yakin Allah maha berkuasa, maha besar, maha segala-galanya, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lihatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, Allah katakan ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi cabut khasiat dari api membakar Nabi Ibrahim, tapi tidak membakar kayu. Kayunya habis, Nabi Ibrahim utuh. Nabi Musa kepepet-pet ke pojok di tepian Laut Merah. No way out. Fir'aun dan balatannya makin dekat. Apa yang bisa lakukan? Allah perintahkan, idrib asoka bil bakar, pukulkan tongkatmu ke tepian lautan dan laut membelah. Bagaimana bisa laut membelah dan itu memberi jalan keselamatan kepada Musa dan sekaligus menjadi jalan kebinasaan bagi Fir'aun. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, justru ya kisah-kisah itu ditulis atau diungkap oleh Allah dalam Al-Qur'an itu untuk menarik ibrah kepada kita. Ibrah itu yang paling penting, bahwa Allah Maha Kuasa yang dia bisa membelahkan laut bagi Musa, bisa memadamkan api atau mendinginkan api bagi Nabi Ibrahim, dan juga memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha dan balik lagi kurang dalam 1 malam. Ya, gitu. Dalam konteks perjuangan saat ya. Banyak pihak yang mengatakan misalkan ingin menyatukan umat di bawah naungan khilafah. Itu suatu hal yang disebut nyaris mustahil, apalagi berhadapan dengan Amerika yang menguasai dunia sekarang dalam segala tatanan globalnya. Di mana penting iman kepada kekuasaan Allah dalam hal ini? Kita mesti memisahkan antara kekuatan kita dengan kekuatan Allah. Kadang memang kita itu berbicara tentang kekuatan kita. Ketika kita bilang mustahil, ya, tidak mungkin dan sebagainya, itu kan kita bicara kekuatan kita. Tapi jangan lupa bahwa kita ini bukanlah makhluk yang punya kemampuan segala-galanya. Di belakang kita ada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makanya sebagai seorang muslim tidak boleh berhenti pada kekuatan dirinya. Karena itu tidak boleh juga seorang muslim itu pesimis, apalagi menyangkut itu kewajiban persatuan umat itu. Kita harus banyak belajar dari dari Siti Hajar. Siti Hajar tahu persis bahwa tempat itu tidak ada air. Wong dia sendiri mengatakan, tatrukuna fil wadi laisa fi insun wala syai'un. Engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu apapun. Tapi begitu menyaksikan bahwa anaknya yang kecil itu menangis karena kehausan, Ismail kecil, dia berusaha untuk tetap mencari di tempat yang dia tahu ada air. Kenapa bisa begitu? Dia naik ke Bukit Sofa, kemudian lari ke Bukit Mawar, begitu sampai 7 kali sendirian itu.
Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa. Jangan lagi mendatangkan 1-2 tes air menciptakan alam semesta itu bisa dan terbukti benar. Titik yang sangat menentukan. Kemudian Allah melalui hentakan kecil kaki kecil Ismail keluarlah air, sumber air yang sampai sekarang itu tak ada tanda-tanda bakal habis itu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, dan itu solusi bukan di tempat dia melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya Siti Hajar kan di Mas'a kita sebutkan tempat sa'i. Tapi itu sumber air keluar di mana? Bukan di tempat Mas'a, tapi di Matof itu. Jadi kadang kita itu mencari solusi di sini, keluarnya di sini, didapatnya di sini. Solusi dicari di sini, didapat di sana. Disitulah keyakinan itu penting sekali. Tetapi juga Siti Hajar mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh tidak berikhtiar gitu. Siti Hajar tidak kemudian kalau bahasa Jawanya ngongrok gitu, nangis, berdoa, pasrah gitu, diem, ya cicing baik kalau orang Sunda bilang. Tidak, dia lari Bukit Sofa, Marwah begitu sampai 7 kali. Kenapa 7 kali? Allah alam. Tapi kalau kita sekarang menirukan, sa'i 7 kali itu adalah jumlah yang optimum. Ada banyak jamaah itu kalau sudah 7 di Bukit Marwah, suruh jalan lagi sudah tidak mampu itu. Artinya itu adalah ikhtiar yang optimum itu. Bukan maksimum, optimum untuk meraih cita-cita, memperjuangkan agama ini. Lupakan ketidakmungkinan dalam perspektif kita, karena tidak mungkin kata kita itu sesungguhnya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini hari menghancurkan Israel, menghancurkan Amerika. Allah sudah kasih contoh bagaimana Los Angeles itu tempat para selebritis, para miliuner, triliuner tinggal karena menganggap itu tempat yang paling aman. Di atas bukit, ya kan, jauh dari laut, tapi indah dan segala macam. Dalam kurang dari 2 hari habis dilalap oleh oleh api, dibantu oleh angin dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Habis, tidak bersisa. Itu terima kasih Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang makna atau hikmah Isra wa Mi'raj, yaitu keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penting dalam hidup kita, demikian juga penting dalam perjuangan kita. Kita melakukan ikhtiar sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sembari itu kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.